Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur kembali dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan dan melayani dengan kasih Tuhan di tempat ini. Sekian lama saya tidak berbicara di sini. Sekian lama kita tidak berjumpa. Pastinya masih ada yang ingat dengan saya? Puji nama Tuhan. Berarti saya tidak terlupakan ya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sesuai tema yang saya terima, mengevaluasi waktu yang Tuhan beri. Sekarang kalau kita sudah ada di ujung tahun, ini bulan November, di awal November saja sudah banyak pohon Natal di mana-mana. Kalau dulu saya melihat awal-awal saya bertobat Bapak Ibu, melihat pohon Natal itu awal Desember. Sekarang awal November itu semua mal-mal semua sudah dihias. Bahkan di rumah juga sudah ditempeli. Demikian juga dengan anak saya sudah gak tahan, cepat mami pasang pohon Natal gitu ya. Kenapa? Karena kita melihat semakin hari semakin rasanya cepat. Kita itu meremelek saudara sudah ganti hari. Benar, kita ngitung awalnya, oh ini hari masih begini, ini hari masih begini. Ternyata tiba-tiba lompat sekarang tanggal 22. Tanpa terasa usia kita sudah tua. Betul? Toleh kanan kiri, betul ta? Ya, usia boleh tambah, usia boleh tua, tapi jiwa harus tetap semangat. Amin. Kuartal terakhir Desember sampai Januari ya, ini disebut masa transisi di mana keberadaan ruang di antara tidak lagi dan belum jadi. Desember kita sudah hampir melewati, sudah tidak lagi ada di tahun 2024. Dan kemudian belum jadi kalau kita mau memasuki di awal Januari. Sekarang kita ini masa persiapan. Ya, MPP, masa persiapan perbaikan. Perbaikan apa? Diri kita sendiri. Di mana ketika kita mengevaluasi waktu yang Tuhan beri sepanjang tahun ini, tentunya kita sudah banyak yang namanya pengetahuan. Pengetahuan kita diamalkan atau diabaikan. Jika pengetahuan kita diamalkan itu sama dengan pengalaman bersama Tuhan yang membuat kita menjadi seorang pemenang. Victor. Menjadi seorang pemenang. Saya percaya kok semuanya yang hadir di sini termasuk saya rindu untuk jadi pemenang. Tetapi dikatakan pemenang kita harus perang dulu. Yang setuju katakan amin. Kita saksi aku menang dari semua pergumulan berarti sebelumnya kita perang. Tapi kalau kita saksi di sini aku sembuh berarti kemarin kita sakit. Aku dilepaskan dari segala belenggu berarti bisa jadi kemarin kesurupan. Betul Bapak Ibu? Nah di sini apakah pengetahuan kita sudah diamalkan? Karena ketika diamalkan pengetahuan itu berarti pengalaman bersama Tuhan itu yang membuat kita sebagai seorang pemenang. Dalam Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, jadi pemenang. Diangkat dari segala bangsa di bumi. Kita ditaruh di bukit. Di atas bukit kita melihat semua orang ada di bawah kita. Dan kita ini pemenangnya. Bapak Ibu lebih daripada pemenang itu kita pernah tahu enggak? Kalau kita pemenang itu biasanya kita perang dulu. Betul. Tapi kalau lebih daripada pemenang seperti apa? Seorang petinju. Mike Tyson. Dia punya istri di rumah yang berdarah-darah, dipukuli sampai bonyok, sampai memar semua. Siapa? Petinjunya. Tetapi ketika dia dapat hasilnya pulang dikasihkan istrinya. Siapa yang lebih daripada pemenang? Wah, semua tersenyum loh bapak-bapak wanita ini ya. Semua ibu-ibu tersenyum. Kenapa? Semua wanita ternyata lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Nah di sini kembali kepada pengetahuan itu kalau diamalkan kita menjadi satu hubungan dengan Tuhan itu jadi kesaksian karena kita menang. Tetapi pengetahuan yang diabaikan itu sama dengan tersesat bersama dunia yang membuat kita menjadi korban, victim. Menjadi korban. Apakah pengetahuan itu membuat kita menang atau kita memang
menjadi korban. Yang tahu siapa? Kita sendiri. Amsal 10:17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran itu tersesat. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang anti untuk dinasehati. Kenapa? Karena kalau dinasehati apalagi sudah nyenggol hati nurani Bapak Ibu, yang namanya tersinggung itu membuat orang enggan untuk bicara lagi. Saya pernah menyampaikan firman, suami saya pernah menyampaikan firman, di mana firman itu yang mendengarkan tersinggung. Begitu turun mimbar selesai ibadah, saya didudukkan, saudara. Dan suami saya katakan begini, oh ibu tersinggung dengan khotbah yang saya sampaikan. Benar Pak, saya sangat tersinggung karena apa yang Anda katakan di mimbar itu kena saya. Berarti firman Tuhan mendarat dengan baik di hati ibu. Bersyukur Bu, Tuhan masih ingatkan ibu, itu namanya Tuhan sayang sama ibu. Sekarang kita mengevaluasi apakah dalam 1 tahun ini waktu yang Tuhan beri untuk kita mendengarkan firman sudah benar-benar kita gunakan sebaik mungkin, atau kita asal pokoknya krungu, asal dengar. Ingat Bapak Ibu, mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Kalau mendengar, di depan itu ada tukang tahu tek lewat, bakso lewat. Kita dengar kan, ting ting ting, tok tok tok, dengar semua. Tapi kita tidak mendengarkan. Kenapa? Karena Anda semua mendengarkan firman Tuhan. Nah firman Tuhan ini kalau didengarkan dengan baik, semuanya akan masuk ke pikiran, tersimpan di dalam hati, bergerak untuk kita lakukan. Tetapi kalau firman Tuhan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, amblas saudara, itu namanya bablas angine. Ya, kita akan belajar dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Bagaimana cara kita untuk mengevaluasi waktu yang Tuhan beri? Yang pertama dalam Galatia 6 ayat 3, di situ dikatakan sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan untuk kita mengevaluasi waktu yang Tuhan beri adalah bereskan fokus Anda. Kebanyakan kita nggak fokus, apalagi kalau sudah kena masalah. Fokus kita itu akan terpecah. Bapak Ibu, saya mau tanya harus dijawab. Masalah itu tempatnya di bawah apa di atas? Yang di bawah angkat tangan. Yang di atas selebihnya berarti ya. Yang angkat tangan cuma setengah tiang. Ya, ingat masalah itu letaknya di bawah. Kita sering kali ngomong, hai masalah aku punya Tuhan yang besar. Berarti yang besar itu adalah Tuhannya, bukan masalahnya. Kalau masalah itu ditaruh di atas, berarti hikmat Tuhan tertutupi oleh masalah. Di mana satu perintah dalam Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini adalah sebuah perintah untuk kita. Makanya di ayat 3 kita diingatkan sebagai sebuah warning untuk kita. Karena apa? Kadang kita itu tidak fokus. Kita menyangka bahwa kita berarti padahal tidak sama sekali. Itu berarti kita menipu diri sendiri. Contoh menipu diri sendiri itu gampang. Ditanya, kamu sudah berdoa? Sudah. Doanya berapa? 5 kali. Wih, 5 kali saudara. Bangun tidur, Tuhan terima kasih aku sudah bangun. Sarapan, Tuhan terima kasih aku mau makan. Makan siang, Tuhan terima kasih aku makan siang. Makan malam, Tuhan terima kasih aku makan malam. Yang kelima, Tuhan terima kasih aku mau tidur. 5 kali saudara. Menipu diri sendiri. Kenapa? Karena ketika masalah itu dihadapkan di depan kita, kita lembung. Kita terombang-ambing dengan masalah. Karena banyak masalah yang ditaruh di sini Bapak Ibu. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Angkat tangan. Saya mau berguru. Bagaimana resepnya untuk manusia hidup tidak bermasalah? Masalah saya banyak Bapak Ibu. Tapi orang lain selalu katakan sama saya, mosok Maria bermasalah. Luar biasa. Yang terlihat adalah Kristus. Kita sering berdoa, Tuhan engkau ada di dalamku dan aku di dalammu. Anggap mimbar ini, kalau ini tertutup semuanya, ini ibarat Kristus. Kita ngomong di dalam Tuhan berarti yang nampak ini adalah
Tuhan karena kita di dalam Tuhan loh. Harusnya fokus kita hanya kepada Kristus. Tetapi belok masalah kita apa? Fokus kita itu justru kepada masalahnya. Orang datang kepada Tuhan berduyun-duyun. Ketika berdoa nangis gero-gero Bapak Ibu. Tetapi ketika ditanya, kamu nangis ketemu Tuhan kah? Karena kagum. Enggak, aku nangisi pojokku di petonggoku. Loh, berarti nangisi masalah. Bukan nangis karena kagum ketemu Tuhan. Orang kalau nangisi masalah saudara enggak awet berdoa. Enggak kuat berlutut. Tapi kalau kagum ketemu Tuhan itu jam berlalu lewat. Gak ngerti saudara moro-moro. Lu wis 2 jam. Enggak terasa. Kenapa? Karena bergaul intim sampai fokusnya kepada masalah itu lupa. Masalah dipikir gak dipikir tetap jalan. Ketika suami saya sakit parah, saya satu keluarga beriman. Suamiku sembuh. Pelayanan bareng. Enggak. Bukan kehendak Tuhan suami saya sembuh. Kehendak Tuhan boleh pulang ke sorga. Apakah iman saya gagal? Enggak saudara. Saya belajar punya iman yang besar tapi juga punya iman yang benar. Iman yang besar ketika saya ngomong Tuhan suamiku sembuh. Kalau suami saya sembuh iman saya besar itu goal. Tapi bagaimana dengan iman yang benar? Tuhan aku pengen suamiku sembuh tapi malah mati. Saya tetap beriman dan fokus sama Tuhan. Dan saya ngomong sama anak-anak, keluar lagi. Tidak perlu kita repot-repot, nyimpen dalam hati penuh sampah yang keluar busuk saudara. Ya, kalau kita tidak kita gunakan filter di hati kita akan terus keluarkan sampah. Dan ketika sampah itu membusuk, kita akan dijauhi sama orang. Yang mendekat adalah iblis. Bapak Ibu, hati kita itu ada ruang yang kosong. Ruang kosong ini tidak bisa diisi oleh apapun. Sertifikat, emas, aset, gaji yang melimpah tidak bisa. Yang hanya bisa mengisi hati yang kosong adalah Kristus. Dalam hati ada 2 pintu. Ini pintu daging, ini pintu roh. Sekarang ketika kita membuka pintu roh, yang keluar semua adalah hal-hal yang positif dan rohani. Otomatis pintu daging tertutup. Tetapi pilihan kita ketika kita menutup pintu roh, secara otomatis pintu daging membuka. Dan ketika pintu daging ini membuka, semua kecemaran, hawa nafsu, iri, dengki, serakah masuk di dalam hati. Dan apa jadinya? Kita anak-anak Tuhan yang ngaku sudah pelayanan berpuluh-puluh tahun, ternyata selama ini yang dibuka pintu daging. Kita evaluasi, bereskan fokus kita kemana. Sebab fokus kita lah yang akan mendorong kita berjuang membangun kapasitas yang dibutuhkan dan sanggup untuk mencapainya. Kalau kita punya fokus, tahun ini usahaku harus goal. Berarti kita harus sregep saudara, artinya rajin buka itu pintu roh dalam hati kita. Supaya semua firman yang kita tangkap, kita dengar, kita baca semua masuk dalam hati. Semua nasihat hamba-hamba Tuhan baik itu dari khotbah maupun mentoring itu semuanya masuk dalam hati. Dan membuat kita ini terbangun mencapai apa yang menjadi fokus kita. Efesus 6:12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ingat, semua ini harus kita perangi. Tetapi ketika kita perang, kita harus punya strategi untuk perang. Apa itu? Ketahui kelemahan kita apa. Kalau kelemahan kita suka marah, perangi dulu marahmu. Kalau kita cengeng, perangi dulu cengengmu. Karena ketika kita nggak tahu apa kelemahan kita, berarti kita nggak punya strategi untuk perang. Kalau seseorang mau perang nggak punya strategi, berarti pasang badan itu niat bunuh diri. Berarti kita siap untuk diombang-ambingkan keadaan. Ya,
Amsal 4, 23 sampai 27 itu adalah hal sepaket yang perlu disepakati dan benar-benar perlu dijaga. Apa itu? Ayat 23 jaga hati, ayat 24 jaga mulut, ayat 25 jaga mata, ayat 26 jaga konsistensi, dan ayat 27 jaga langkah. Kalau kita tidak menjaga hati, mulut, mata, konsistensi, dan langkah, kita nggak akan pernah tahu fokus kita di mana. Karena kekuatan fokus itu yang membuat kita berhasil. Yang setuju katakan amin. Itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan untuk mengevaluasi waktu yang Tuhan beri. Hal yang kedua, dalam Galatia 6 ayat 3, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Artinya apa? Lakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Artinya mereview. Bapak Ibu, jangan pernah enggan untuk kita memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Karena itu perlu. Kalau dulu zamannya ibu saya mikirnya begini, mosok diri sendiri kok dipuji, diri sendiri kok didandani, diri sendiri kok diperbaiki, diri sendiri kok direview. Ternyata setelah saya belajar sampai hari ini, itu perlu. Kenapa? Kembali kepada fokus supaya kita bisa mereview diri kita sendiri. Perlu itu Bapak Ibu. Berikan yang terbaik bagi kita. Mungkin kita jadi budak korporat ya, kerja lembur pagi siang malam, gak ngurus awas sampai lali makan. Ya, begitu lali makan apa yang kena? Asam lambung naik. Kalau asam lambung naik kita sakit, tergeletak. Kalau sudah tergeletak wis males mangan, jujur males adus. Ya, kalau sudah males mandi, males sisiran. Lek males sisiran wis males ngerawat muka. Kadek raup Bu, cek mulai ya elek. Kenapa? Wong loro Bu. Kalau kita tidak semangati diri kita sendiri, siapa yang menyemangati? Orang lain Bu perlu. Tapi ingat, dari diri kita sendiri itu harus terbangun. Kalau diri kita tidak terbangun, meskipun itu di sana, sini, situ, ngoceh untuk kita saudara. Kasih semangat, kasih terus supaya antusias. Enggak kanggo. Enggak akan berlaku. Kenapa? Diri kita sudah tolak karena sudah ada pagar. Selalu kata-katanya begini, males, cik mula yang ngono kok. Beberapa waktu yang lalu ada orang ngomong sama saya gini, Bu aku jujur Bu ya males mandi. Kenapa? Menurut saya mandiku lucu. Loh mandi lucu saudara. Ya ini orang anti air ternyata. Mandi lucu, kenapa lucu? Ya Bu mak sudah kering dibasahi, diandui lagi. Loh wong iki rodok gak waras. Nah anak kecil aja bisa ketawa loh. Mandi lucu, kamu mandi berapa kali sayang? Oh 3 kali, minum obat kali ya 3 kali. Ya paling enggak lah, kita itu minimal mandi 2 kali. Apalagi kalau sudah kerja keras keringetan pasti siang mandi lagi. Nah di sini yang perlu diperbaiki adalah rohani kita. Rohani itu bicara tentang roh. Di ayat yang ke-7 dan 8 dalam Galatia 6, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Semua apakah tergantung pendeta? Tidak. Apakah tergantung mentor? Juga tidak. Oh Bu, aku surga nunut neraka katut. Loh lah kok enak. Tidak bisa loh saudara. Wes Bu, apa katanya Pastor Samuel aja Bu, aku ngikut. Loh saudara, hati-hati loh. Malaikat itu punya catatan sendiri-sendiri. Lah kita ini didaftar di buku kehidupan apa tidak? Kalau mungkin kita dilihat, oh daftar kehidupan Maria, gak ono lu saudara aku lak susah. Kalau saya diusir dari Kali Jordan, saya bisa ngontrak kemana-mana. Kalau saya diusir dari bumi dan tidak terima di sorga, lah aku melayang. Saudara aku datangi loh Anda semua, aku minta tolong. Ayo gimana? Kenapa? Karena saya gak beres dengan diri saya. Saya gak pernah mereview diri saya gak pernah berikan yang terbaik untuk diri saya. Roh saya biarkan kelaparan dengan saya tidak pernah baca firman. Orang itu dikatakan Bu firman itu obat tidur yang manjur. Ayo gak esok turu maca firman, lah ngantuk. Ini resep model apa saudara?
Lalek wis nganti ditanyai, firman ngomong apa? Gak tahu. Berapa banyak juga pasti Anda pernah mendengar, ojo nang gereja iku gak enak pendetoe lek khotbah ngare ngantuk. Betul? Betul Kak? Betul kan? Loh kita ndak usah munafik loh. Betul tidak? Betul. Gak usah rono, wong itu tuwek-tuwek. Saudara, saya itu diutus untuk melayani di mana yang ngundang saya itu ngomong, Bu iki gereja tua. Gerejanya belum dibangun, desa pelosok. Wong itu tuwek-tuwek. Gak apa-apa Pak, yang penting saya diizinkan untuk menyampaikan firman. Saudara ketika saya ke sana, begitu shalom bener saudara, wong wis ngene. Shalom Bu Maria. Shalom Mbak, lah kok wayu to Mbak. Oh nggih ta, kula ayu ta. Saudara iki ngene ya. Iya tambah ayu, iya Mbak, orang di dalam Tuhan itu wajahnya bersinar. Mas yo tuwek ketok ayu. Hei toleh kanan kiri, sapa sing tuwek? Ayu enggak? Ya, roh kita jangan dibiarkan kelaparan Bapak Ibu. Karena makanan roh kita itu adalah firman. Ketika roh kita terus diisi oleh firman, inner beauty itu keluar. Lah kalau sudah inner beauty itu terpancar, siapa yang mengalahkan? Oh skincare Bu, oh belum tentu saudara ya. Masih asli yang dari inner beauty itu yang akan memancar. Kita meskipun pakai skincare itu bisa menipu. Banyak orang yang hidungnya mancung begitu selesai dibersihkan, ini dihilangi saudara. Ya ternyata apa? Dempul. Nah kenapa? Karena semuanya ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan indah, tetapi rohnya nggak pernah diisi, jadi nggak pernah puas. Firman Tuhan katakan loh, kita itu seperti melihat hidup kita itu seperti uap. Sama dengan kita bercermin, semuanya kesini bercermin kan. Turun mobil, segini lagi saudara. Ya, masih sisiran lagi. Ya, sudah masuk, mau tampil di panggung, masih ke kamar mandi, cari kaca. Kenapa? Lali, ini tadi sudah bener apa enggak? Kalau kita percaya diri tapi bukan berarti kita enggak mandi. Kita percaya diri bukan berarti rambut disisir dengan jari. Ya, harus tetap memberikan yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita itu jadi berkat. Ada orang yang negur saya, Bu kalau khotbah itu pakai begini-begini saya diatur saudara. Oh ya enggak apa-apa saya terima. Nanti kalau saya datang khotbah dasaran bingung loh sampean. Ya, apalagi saya pakai baby doll, wow tambah kabur saudara ya. Iki Bu Maria ngelendur be. Tetapi saya berusaha, karena apa? Karena roh saya sudah saya bangun lebih dulu. Sehingga saya bisa tampil untuk jadi yang terbaik. Paling tidak itu buat diri saya sendiri. Ya, kemudian selain roh itu ada rasa dan rasio, ini bicara jiwa. Orang sakit jiwa itu tidak selalu gila. Orang sakit jiwa itu yang gak pernah beres dengan dirinya. Siapa orang yang tidak pernah beres dengan dirinya? Dialah orang yang tidak pernah bisa menerima keadaannya yang sebenarnya. Dia selalu iri dan tuding orang lain. Ingat Bapak Ibu, ketika kita menuding orang lain dengan 1 jari, 3 jari ini menghadap kita. Dan harusnya dengan 3 jari yang lebih banyak ditujukan kepada kita, itulah yang membuat kita harus mengevaluasi roh kita. Jiwa kita ini selama ini seperti apa? Beberapa waktu yang lalu ada seorang muda konseling sama saya. Dia mengatakan begini, Bu, jujur Bu ya, aku itu melihat TikTok. TikTok itu berkata demikian, nanti hari ini kamu akan ketemu dengan orang perawakannya seperti ini, rambutnya pirang, bla bla macam-macam saudara, semuanya detail. Dan ternyata di pekerjaan, bener Bu aku ketemu sama orang itu. Saya langsung ngomong ini, loro kon. Loh kok bisa begitu Bu? Iya, jiwamu ini lagi sakit. Nggak mungkin, semua itu nggak ada yang kebetulan. Kamu tahu zodiak, tahu Bu. Kamu mungkin nggak percaya zodiak, tapi ketika itu lewat di TikTok dan kamu baca nyantol di pikiranmu, kamu olah di hati. Sehingga ketika hari itu sepertinya ada yang sama dengan yang kamu baca, itu adalah sebuah kebenaran. Hati-hati kena penyakit skizofrenia. Di mana ketika kamu mendapat sesuatu itu kamu nyatakan itu benar. Jadi hati-hati dengan jiwamu. Terus menurut Ibu apa yang harus saya lakukan? Kamu perlu ditangani 3 orang. Psikolog, psikiater, hamba Tuhan. Terus dia langsung nembak saya. Ya sudah hamba Tuhannya kan Bu Maria.
Gimana menurut ibu saya sebelum saya ke psikiater sama psikolog? Bereskan dirimu, terima keadaanmu. Jangan tuntut Tuhan, jangan klaim janji Tuhan sebelum rohmu dipuaskan dengan firman. Saya katakan demikian, Bapak Ibu. Kenapa? Karena jiwa yang lagi kosong nggak akan pernah diisi apa-apa, nggak bisa puas. Tetap harus diisi dengan firman, itu jiwa. Bicara tentang tubuh, itu raga. Jadi kita perlu bereskan, itu ada 4 R toh. Rohani, rasio, rasa, dan juga raga. Tubuh kita harus diberikan yang terbaik. Bukan berarti kita asal bicara, ya sudahlah Bu, namanya saya sudah berjuang tapi tetap ya seperti ini, ya sudah. Tidak bisa. Apapun itu kita harus usahakan. Ya, untuk mengevaluasi diri selanjutnya. Selain kita membereskan fokus, kita juga memberikan yang terbaik untuk diri kita. Supaya apa? Supaya kita itu tahu bahwa para pejuang itu tidak dilahirkan. Mereka juga tidak dibentuk. Para pejuang itu menjadikan diri mereka melalui ujian, kekeliruan, kepedihan, penderitaan, dan kesanggupan mereka untuk menaklukkan kesalahan dan kekurangan mereka sendiri. Artinya apa? Masuk proses. Ketika kita masuk proses, jangan protes. Supaya apa? Supaya kita bisa progres. Kalau sudah progres, kita sukses. Saudara, sing enak sopo? Kita sendiri. Awalnya dari mana? Bereskan fokus. Berikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa bereskan fokus, kita tidak akan pernah bisa memberi yang terbaik untuk diri kita. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Untuk kita mengevaluasi waktu yang Tuhan beri. Dalam Galatia 6 ayat 5 dan 6 di situ dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini tidak ada istilahnya nunut ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Artinya apa? Kita harus pinter dan juga cerdas. Pinter dan cerdas itu tidak sama dengan orang pintar adalah orang pandai. Nah, orang pintar itu pandai, tapi kalau orang cerdas itu cerdik. Ya, di dalam kecerdasan ada kepintaran, namun di dalam kepintaran belum tentu ada kecerdasan. Sekarang kita melihat dalam Matius 10 ayat 16, lihat. Berarti kita disuruh melihat. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus pinter dan juga cerdas. Pinter tuh enggak boleh Bu, boleh, tapi lebih baik ditambahi cerdas. Karena kalau orang cerdas pasti pinter. Kalau orang cukup pinter belum tentu cerdas, saudara. Ya, kalau kita belajar antara cerdas dan pinter. Secara logika, cerdas itu berbicara pemahaman, paradigma baru lewat pengalaman. Tetapi kalau orang pinter itu bicara pengetahuan, hafalan, akademik, teoritis, dan kurang praktis. Mikir terus saudara. Ya, kemudian kalau cerdas itu kreatif, dia terus menemukan solusi lebih mudah dan cepat. Tetapi kalau orang pinter itu disiplin dan teratur. Butuh waktu lebih lama untuk menemukan solusi. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu selalu menata rapi plan A, plan B, plan A, plan B seperti itu. Tetapi kalau orang cerdas langsung menemukan solusi lebih mudah. Kenapa? Karena dia kreatif. Kemudian yang ketiga, orang cerdas itu selalu berusaha sebagai pilihan utama. Jika gagal, orang cerdas akan berusaha untuk bangkit. Artinya apa? Orang cerdas itu selalu punya usaha. Karena dia kreatif terus, jika dia gagal bangkit, bangkit, bangkit. Tetapi kalau orang pintar selalu berpikir. Sebagai pilihan utama jika gagal, orang pintar akan berpikir untuk bangkit. Sekarang kita rangkum. Pinter dan cerdas ternyata harus jadi satu. Kalau cerdas terus saudara, kita bisa debat apapun itu dan bisa-bisa Alkitab dicari kelemahannya. Tetapi kalau kita pinter saja, kita banyak berpikir. Pikirin masalah, mikirin keuangan, mikirin apa, mikirin ini, dan semuanya numpuk di kepala sampai tidak muat. Sekarang tergantung,
kita mau mengevaluasi dengan cara apa? Karena di dalam Amsal 8 ayat 12 di situ dikatakan, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ada 3 elemen di dalam hikmat, termasuk di dalamnya adalah kecerdasan. Dari sini kita perlu tahu apa yang diajarkan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Itu bisa kita tarik, kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk mengevaluasi waktu yang sudah Tuhan beri sampai hari ini Bapak Ibu. Dulu saya tidak kenal Tuhan. Ketika saya kenal Tuhan, saya ngomong kenapa enggak dari dulu ya kenal Tuhan. Ketika sudah kenal Tuhan, saya disuruh melayani, saya masih tidak mau. Begitu saya melayani Tuhan, kenapa enggak dari dulu? Selalu ada kata-kata itu dari saya. Galatia 6 ayat 9 sampai 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam hal membantu pun kita perlu pintar dan juga cerdas. Karena kalau kita terus membantu, terus memberi, ingat ini juga bisa jadi konsumtif. Ada loh konsumtif memberi itu. Karena apa? Karena hanya ingin punya nama. Sehingga dengan alasan Tuhan yang suruh. Suara Tuhan dan suara hati itu beda tipis. Jadi perlu kepintaran, perlu benar-benar kecerdasan, dan lebih perlu lagi adalah hikmat. Untuk kita bijaksana dalam mengevaluasi dalam 1 tahun ini, kita perlu bereskan fokus kita, lakukan yang terbaik untuk kita, dan jadilah kita ini pintar dan juga cerdas. Saya undang pemain musik WL Singer untuk mempersiapkan diri. Dari sini kita perlu merenung Bapak Ibu. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apakah semuanya berkenan? Kita melihat bahwa Tuhan selalu bela. Tuhan selalu tolong. Setiap hari itu pasti ada yang namanya mujizat. Mungkin kita enggak merasa, Bu, masalahku masih banyak. Ayo coba kita ingat bahwa kebaikan Tuhan membuat kita sehat, panjang umur sampai hari ini. Dan hari demi hari, setiap masalah kita lewati, semua dalam tuntunan Tuhan. Dan Tuhan selalu bela. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kita renungkan firman Tuhan malam ini untuk kita bersama-sama mengevaluasi waktu yang Tuhan sudah beri untuk kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini.